warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk mempelajari materi kali ini, simak video berikut ya. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui pengamatan gambar denah, siswa dapat menjelaskan jenis denah dengan benar. 2. Melalui pengamatan gambar peta, siswa dapat menjelaskan kenampakan alam di Indonesia dengan benar. Masih ingatkah kalian dengan Pak Rudi? Pak Rudi memiliki kandang kelinci. Kandang kelincinya sangat rapi. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah semuanya sudah dirancang khusus sehingga pengunjung merasa nyaman. Mari kita perhatikan denah kandang kelinci Pak Rudi. Bagaimana? Rapi bukan? Apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Denah dibagi menjadi dua macam. 1. Denah letak bangunan dan 2. Denah ruangan. Denah letak bangunan adalah denah yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Contohnya, denah lingkungan rumah, denah lokasi sekolah atau kantor. Berikut contoh denah lingkungan rumah. Dan contoh denah lokasi. Denah ruangan. Denah ini menunjukkan letak dan nama ruangan dalam sebuah bangunan. Contohnya denah rumah, sekolah, dan kantor. Berikut contoh denah sekolah. Ada taman bermain, ada gerbang sekolah, ada musola, ruang kelas, WC, dan lainnya. Ini contoh denah ruang kelas. Ada papan pengumuman, papan tulis, papan absen, meja guru, dan yang lainnya. Tahukah kalian, gambaran yang lebih luas dari denah adalah peta? Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Peta dibedakan menjadi dua macam, peta umum dan peta khusus atau tematik. Apa itu peta umum? Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Contohnya, peta Pulau Jawa, peta Jawa Timur, peta Jawa Tengah, peta Jawa Barat, dan yang lainnya. Nah, sekarang peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan atau fenomena geosfer tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budaya. Contohnya peta curah hujan. Perhatikan, ada tabel-tabel keterangan di dalam peta tersebut. Selanjutnya, ada peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia dan peta jalur penerbangan. Ada jalur-jalur penerbangan. Nah, sekarang perhatikan tabel perbedaan peta dan denah berikut. Kalian masih ingat tentang peta Indonesia? Nah, kali ini kita akan mempelajari 5 pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Pertama, Pulau Sumatera. Luas Pulau Sumatera yaitu 473.481 km persegi. Batasan utara ada Malaysia dan Singapura, Selat Malaka, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Di bagian timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Laut Cina Selatan.
Di bagian selatan ada Selat Sunda, Kepulauan Mentawai. Dan di bagian barat ada Samudra Hindia, negara Hindia. Nah, dataran rendah pada Pulau Sumatera meliputi Kabupaten Asahan, Kota Jambi, Tanjung Jambung Barat, Merangin, dan terdapat dataran tinggi yaitu Gunung Sibuatan, Gunung Lauser, dan Gunung Bandahara. Dan masih banyak gunung yang lainnya. Yang kedua, Pulau Kalimantan memiliki luas 743.330 km persegi. Batasan Pulau Kalimantan bagian utara yaitu Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam. Bagian timur ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Di bagian selatan ada Laut Jawa dan Pulau Jawa. Di bagian barat ada Kepulauan Bangka Belitung dan Selat Kalimata. Dataran rendah pada Pulau Kalimantan sebagai berikut. Dan dataran tinggi di Pulau Kalimantan ada beberapa gunung berikut ini. Yang ketiga, Pulau Jawa memiliki luas 126.700 km persegi. Batasan Pulau Jawa bagian utara ada Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Bagian timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Bagian selatan ada Samudra Hindia. Dan bagian barat ada Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Berikut beberapa gunung yang terdapat di Pulau Jawa. Keempat, Pulau Sulawesi memiliki luas 174.600 km persegi. Batasan-batasan Pulau Sulawesi bagian utara meliputi Laut Sulawesi dan negara Filipina. Bagian timur ada Laut Banda, Laut Maluku, dan Kepulauan Maluku. Bagian selatan ada Laut Flores, NTT, dan NTB. Bagian barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Berikut dataran tinggi yang ada di Pulau Sulawesi. Yang kelima ada Pulau Papua memiliki luas 785.753 km persegi. Batasan Pulau Papua di bagian utara ada Laut Filipina, bagian timur negara Papua Nugini dan Laut Bismarck, bagian selatan Laut Arafuru dan Laut Banda, bagian barat ada Kepulauan Maluku. Berikut dataran tinggi yang ada di Pulau Papua. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham betul tentang batasan-batasan pulau yang ada di Indonesia? Kesimpulan pembelajaran kali ini, yang pertama, denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Kedua, peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Dan setiap pulau di Indonesia memiliki batas wilayah masing-masing, baik daratan maupun perairan. Tugas kalian saat ini, yang pertama, tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau besar di Indonesia di bawah ini. Pulau apakah ini?
Dan tugas kedua, kalian kerjakan evaluasi pembelajaran 4 LKS halaman 20. Bagian A dan B ya, silakan kirim tugasnya melalui WA Budian. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat.